Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sudah mengklik video saya yang sederhana ini dan sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya ya. Nah, di video kali ini Mom Jona akan membahas mengulik peluang usaha toko kelontong dalam meraih sukses ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang terlahir sebagai generasi 90-an, mungkin teman-teman sering disuruh berbelanja di toko kelontong oleh orang tuanya ya teman-teman. Nah, suatu hal yang wajar bagi anak 90-an, tapi tidak bagi generasi setelahnya ya teman-teman. Nah, hal apa yang membuat teman-teman paling mengingat toko kelontong? Yaitu beli minyak tanah, beli beras, permen, sabun cuci. Ya, barang-barang tersebut adalah produk yang memang menjadi komoditas andalan di toko kelontong ya teman-teman. Nah, untuk saat ini kehadiran minimarket memang membuat eksistensi toko kelontong menurun ya teman-teman. Namun bukan berarti keberadaannya hilang begitu saja. Sebagian masyarakat Indonesia, khususnya ibu-ibu, masih setia dan lebih suka berbelanja ke di sana dengan berbagai alasan ya teman-teman. Hal inilah yang bisa menjadi peluang usaha toko kelontong masih bisa meraih keuntungan dalam kesuksesan, begitu ya teman-teman. Nah, apa sih toko kelontong itu? Kata toko kelontong itu memiliki dua arti ya teman-teman, yaitu alat kelintingan atau alat yang biasa dibunyikan oleh penjual atau pedagang tempo dulu ya teman-teman. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian para pembeli. Sedangkan arti yang kedua yaitu kata kelontong diambil dari barang-barang keperluan sehari-hari ya teman-teman, seperti alat mandi, cangkir, mangkok, dan lain sebagainya. Terus toko kelontong adalah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan jenis yang beragam dan lebih lengkap. Produk yang dijual biasanya peralatan dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, bumbu dapur, peralatan mandi, sabun mencuci pakaian, pembersih rumah tangga, pembersih rumah maksudnya, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, toko kelontong termasuk ke dalam UMKM. Apa sih UMKM itu? Usaha mikro kecil menengah ya teman-teman. Di tahun 90-an, toko kelontong adalah salah satu UMKM yang mengalami perkembangan cukup pesat dan sempat disebut dengan penyelamat perekonomian negara saat terjadi krisis di tahun 1989. Mungkin ada yang belum lahir ya teman-teman di tahun itu. Nah, dari masa ke masa, peminat toko kelontong tetap bertahan dan setia berbelanja di sana. Ada banyak alasan yang mengiringi hal ini. Bukan hanya soal harga, faktor kenyamanan juga menjadi salah satu alasan lainnya. Biasanya pembeli bisa saling berinteraksi dengan mengobrol dengan pemilik toko ya teman-teman. Terus tidak jarang pemilik toko memberikan harga spesial ya teman-teman dan memberi tempo waktu pembayaran. Saat hari raya tiba, pemilik toko pun juga kerap memberi THR berupa sirup atau biskuit kepada pelanggannya. Pengalaman ini tentu tidak bisa didapatkan jika berbelanja di minimarket atau di swalayan modern ya teman-teman. Nah, kebetulan saat ini sebentar lagi akan menjelang lebaran ya teman-teman. Jadi buat toko-toko kelontong seperti saya ini harus siap-siap untuk menyediakan THR ya teman-teman. Bisa berupa pakaian, bisa berupa hijab, mukena, dan lain sebagainya teman-teman, untuk memikat para pelanggan supaya selalu setia berbelanja di toko kami gitu ya teman-teman.
Pedagang toko kelontong sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 lalu ya teman-teman. Nah, mereka menjual berbagai kebutuhan rumah tangga melalui dari sabun, kebutuhan pokok seperti beras hingga bumbu dapur. Nah, saat itu kebutuhan-kebutuhan ini kebanyakan memang dijual oleh para pedagang Tionghoa ya teman-teman. Nah, saat itu para pedagang kelontong banyak yang menjual dagangannya dengan berkeliling membawa kelontongan. Lambat laun akhirnya banyak yang memilih untuk membuka tempat usaha sendiri secara permanen ya teman-teman, seperti mendirikan ruko ataupun toko. Toko kelontong umumnya berada di lingkungan perumahan atau pemukiman penduduk ya teman-teman. Nah, hal inilah yang menjadi pilihan utama masyarakat sekitar karena dianggap lebih dekat dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Nah, adapun jenis-jenis toko kelontong ya teman-teman, berdasarkan target pembelinya, toko kelontong dibagi menjadi dua, yaitu grosir dan eceran, begitu ya teman-teman. Nah, untuk toko grosir, toko kelontong grosir tidak bisa dikategorikan sebagai toko kelontong kecil-kecilan ya teman-teman, karena untuk membuka usaha ini memang membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar. Nah, suplai barang yang diterima oleh toko kelontong grosir biasanya datang langsung dari distributor atau produsen produk ya teman-teman. Nah, biasanya mereka juga akan membeli dalam jumlah besar. Jika grosir sudah memiliki banyak pelanggan dan omsetnya bagus, biasanya distributor memberikan fasilitas bayar tempo ya teman-teman. Nah, selain itu juga memiliki potensi omset yang besar dibandingkan dengan eceran karena tidak menjual satuan. Tingkat persaingan toko kelontong grosir juga tidak seketat eceran ya teman-teman, karena tidak semua orang mau menggeluti bisnis ini dikarenakan membutuhkan modal yang besar. Terus pembeli di sini umumnya adalah pemilik toko-toko kecil ya teman-teman. Toko-toko kecil ini akan membeli secara grosir kemudian menjualnya kembali ke konsumen dengan cara ecer. Toko inilah yang disebut dengan toko kelontong eceran. Nah, toko kelontong grosir umumnya mengambil keuntungan tidak lebih dari 10% ya teman-teman. Jenis toko ini memang lebih mengutamakan kuantitas barang yang terjual, sehingga meski keuntungannya kecil namun bisa tertutupi oleh besarnya perputaran produk yang terjual ya teman-teman. Nah, untuk toko eceran, toko kelontong eceran maksudnya teman-teman, kebalikan dari toko grosir ya teman-teman. Nah, toko kelontong eceran termasuk dalam toko kelontong kecil-kecilan ya, karena tidak membutuhkan modal besar untuk menghasilkan laba besar. Untuk mendapatkan laba besar juga diperlukan strategi dengan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dan barang harus komplit, begitu ya teman-teman. Meski merintis toko kelontong eceran termasuk mudah, namun persaingan cukup ketat ya teman-teman. Ada baiknya jika toko kelontong eceran sudah ramai dan banyak pelanggan, bisa merangkap sebagai semi agen, yang artinya begini ya teman-teman. Selain teman-teman menjual eceran, teman-teman juga menjual secara grosir, begitu ya teman-teman. Nah, karena pembelinya ini adalah konsumen atau pengguna langsung. Nah, biasanya pembeli ini adalah kalangan rumah tangga ya teman-teman. Nah, toko kelontong eceran ini biasanya mengambil keuntungan antara 10-30%, begitu ya teman-teman. Nah, untuk apa saja sih yang dijual di toko kelontong? Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, sudah paham apa aja sih yang dijual di toko kelontong. Yang pertama yaitu pasti, itu udah pasti ya teman-teman, itu sembako, 9 bahan pokok ya teman-teman. Nah, itu yang wajib dijual di toko kelontong. Terus perlengkapan rumah tangga, alat tulis, minuman, jajanan, dan makanan ringan, obat-obatan, peralatan mandi dan mencuci, serta keperluan bayi dan anak-anak ya teman-teman. Nah, adapun peluang usaha toko kelontong modern ya teman-teman, salah satu jenis usaha yang masih cukup menjanjikan dan menguntungkan hingga saat ini adalah usaha warung toko kelontong ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuka usaha toko kelontong, jadi segera laksanakan ya teman-teman, karena sampai kapanpun toko kelontong itu tetap diburu oleh para ibu-ibu rumah tangga, gitu ya teman. Karena di samping dekat, barang-barangnya komplit, dan bukanya juga panjang ya teman-teman, dari pagi sampai
malam gitu ya teman-teman. Bahkan pagi-pagi sebelum jam 6 pun masih bisa diketok-ketok ya teman-teman. Kalau kita mendesak kebutuhan mepet ya teman-teman, darurat urgent, kita bisa mengetok-ngetok pintunya begitu ya teman-teman, dan mereka pasti mau melayanin. Itu sudah pasti ya teman-teman kalau toko kelontong rumahan seperti saya ini ya teman-teman, karena saya juga sering mengalami seperti itu. Pagi-pagi belum buka, para tetangga udah ketok-ketok pintu, pengen belanja dan pengen dilayanin begitu ya teman-teman. Nah beginilah ya teman, inilah sekian dulu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.